aku katanya belum nikah atau udah punya anak. Emangnya tahu ini anaknya dari mana? Kan belum tahu. Ya nggak usah diomongin itu kan. Lu bilang tadi si Nathan anak lu mau anak angkat ke anak apa? Mana Nathannya? Gimana bang? Gimana? Nama lu siapa sih anak lu? Nathan ya? Nama anakku Hans. Oh Hans. Ajarin emak nah. Hans ajarin emak sekolah minggu. Hans lagi di dalam lagi makan dia. Bang Ben, terus ini tuh datanya Bang Ben, jangan ditutup. Ini Hans, ajarin emak Hans, sekolah mingguan Hans. Mana si Hansnya? Oke. Di dalam bang lagi makan dia. Waduh, pinteran dia loh dari lu tuh, pinteran anak lu. Iya soalnya dia begituan ya, setiap hari baca kitab terus. Kalau aku bolong-bolong bang. Jadi Aku sih. Jadi lah taruh lo jadi jelas di sini. Gimana? Yang dilahirkan Maria itu anak laki-laki. Namanya Yesus, bukan Tuhan. Gimana? Setuju? Kalau itu setuju. Ya, setuju. Berarti Yesus sejak ada di muka bumi dia bukan Tuhan. Belum bang. Dia sudah Tuhan tapi belum orang mempercayai karena dia masih baik bang. Lah ini yang dilahirkan anak laki-laki bukan Tuhan kok. Baru anak laki-laki doang, belum percaya gitu loh. Karena Tuhan itu mengutus Yesus itu untuk menginjili dan dia apa namanya tadi? Dan dia iya, tugasnya memang di muka bumi itu untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel. Dia kan penyampai firman, dia utusan Tuhan. Gitu loh. Nggak masuk akal nggak sih Kay? Tuhan pernah jadi bayi? kalau Tuhan sih tetap Tuhan bang, kagak pernah jadi bayi. Nah Yesus pernah jadi bayi. Yesus pernah jadi bayi nggak? Yesus kan manusia bang. Nah, berarti kalau Yesus manusia dia bukan Tuhan. Tuhan bang. Lah. Nanti dikasih data Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Kasih bang Ben. Ulang 23:19. Nah itu baca tuh. Baca Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukan, atau bicara dan tidak melakukannya. Yang jelas itu loh, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Artinya Yesus anak manusia bukan Tuhan. Itu datanya jelas Kay. Iya lah bang, bukan anak manusia karena si Maryam itu kan tidak melalui hubungan badan. Dia langsung dari Tuhan yang diutus untuk menitipkan di kandungan si Maryam. Berarti anaknya Maria bukan. Aku sih. Jadi menurut kamu anaknya Maria bukan manusia? Ya manusia. Ya berarti bukan Tuhan. Tapi gimana ya aku ngejelasinnya? Bingung dia. Iya aku sih bang jujur aja. Lebih baik aku mengakui tidak kepahaman aku dibanding aku paham tapi salah gitu loh bang. Oh iya tapi kan ini saya diam dulu kawan Pi. Ini saya masuk ini sebenarnya ini materi sekolah anak minggu loh. Materi anak PAUD, anak TK. Bagaimana membedakan manusia dan Tuhan? Ini perlu akal aja sih. Kan situ udah dewasa malah masa kalah sama anak kecil. Gitu. Nggak mungkin dong Tuhan itu pernah jadi bayi. Ya kan mungkin. Nggak masuk akal loh itu. Tapi kan bang namanya manusia itu kan dia diproses pasti dari bayi dulu dong. Kalau langsung gede kan bukan manusia berarti bang. Ya buktinya dia kayak bayi pada umumnya kok. Iya memang karena dia manusia, Yesus itu manusia bang. Berarti dia bukan Tuhan. Iya dia Tuhan. Lah gimana bisa? Karena itu jelas tuh manusia bukan Tuhan. Karena yang aku tahu Tuhan itu firman ya. Tuhan Yesus itu firman. Berarti firman itu kan Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan tetap. Ya, berarti tapi dia, jadi bayi itu Tuhan. bayi Tuhan.
Ya. Kalau misalnya abang tanya baik Tuhan karena itu Yesus, aku bilang Tuhan. Logika aku. Jadi Tuhan bisa tidur. Kalau Yesus bisa tidur karena dia manusia, tapi Tuhan Allah. Lah gimana sih? Yesus kan itu bayi itu Tuhan, berarti bayi tidur. Ya Tuhan tidur. Tuhan butuh pertolongan sama orang lain. Kan belum bisa jalan dia. Ya, ngompol masih bisa. Masa Tuhan dibantu? Tuhan kan yang membantu manusia, bukan Tuhan yang dibantu. Gimana tuh? Karena Yesus itu kan utusan Tuhan. Ya, jadi dia utusan Tuhan lagi. Tuhan sendiri. Utusan Tuhan sendiri gimana ceritanya? Bang Ben, terusin dulu Bang Ben. Gue mau beli ini dulu minyak rem. Siap-siap Bang. Jadi Aku gitu ya Kak jujur aja Keko. Bang. Gitu. Kenapa aku banyak pergumulan yang memang aku yang nggak tahu gitu loh. Begini Kak Keko. Kalau semisal tadi Kak Keko bilang manusia itu tumbuh dari bayi terus dewasa, itu norma, saya sepakat. Tetapi kalau Tuhan jadi bayi, saya tidak sepakat. Mana ada Tuhan jadi bayi? Tidak masuk akal. Keko baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Itu lagi kau. Yohanes 1 itu belum ada Yesus. Udah diam kau. Yesus belum nongol di situ. Keko. Itu lagi. Nah, sekarang begini Kak Keko. Ini kan kembali ke tadi. Mana tadi? Lukas 31 nih. Nah, ini kan ketika dia mengandung, ya toh? Bunda Maria mengandung, masih di kandungan ini dia. Akan mengandung. Oke, akan mengandung. Artinya dia akan mengandung. Nah, sewaktu Bunda Maria ini mengandung anak laki-laki tersebut, siapakah Tuhannya Bunda Maria? Tetap Tuhan. Iya, Tuhan. Tuhan. Iya, Tuhan siapa? Yang mana maksud saya? Tetap Tuhan Allah yang menciptakan manusia. Bapak maksudnya. Bapak. Bukan Yesus toh? Yesus itu waktu bayi sih, logikaku ya, dia belum dipercayai sebagai Tuhan karena dia memang masih bayi ketika dia berumur ketika dia turun. Kenapa dia tidak dipercayai sebagai Tuhan? Karena malaikat pun mengabarkan kepada Bunda Maria yang akan dilahirkannya itu adalah anak laki-laki, bukan Tuhan. Makanya Bunda Maria itu tidak pernah menyembah Yesus dan Ya, gini. Anggaplah itu lihat nggak itu foto profilnya Ampi? Iya benar. Siapa? Itu foto profilnya si Ampi itu. Coba aku tengok. Itu ada gambar apa itu? Foto siapa? Ini bukan di situ, lihat dari sini aja. Itu ada gambar bayi, kira-kira foto profil ini umur berapa ya? Nah, coba bayangkan nih. Tarik napas, buang napas, bayangkan. Yesus pernah jadi gini, lu bayangkan. Kira-kira kayak gini, layak nggak jadi Tuhan tuh? Lihat tuh mukanya. Kalau masih bayi ya. Gimana? Dibilang layak ya, karena dia masih manusia biasa ya. Waktu masih bayi itu belum tahu kinerja, belum tahu apanya dia. Tapi pas dia sudah besar, dia udah tahu apa yang harus dikerjakan di bumi. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia. Nanti sudah dewasa baru kerja, baru kelihatan Tuhan gitu. Tuhan kok berproses? Kan manusia Bang si Yesus ini. Bang Andi, Susunya, susunya apa sih kok bisa jadi Tuhan gitu? Susunya apa gitu? Jangan terlalu kesana, nanti kita dianggap apa. Gimana? Keko, Lukas 2 ayat 10 sampai 11 Keko. Bunda Maria melahirkan Tuhan gitu. Ya itu lebih memperkuat lagi bayi itu Tuhan. Taruh handphoneku atau lagi mana? Bentar mau cari dulu. Handphone mau lagi mau pakai dulu. Apa mau Lukas 2 ayat 11? Belajar. Ya, lebih Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Jadi memperkuat lagi kalau Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi bayi itu adalah Tuhan. Gimana sih? Ini
Ya udah benar itu, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tuh. Tuh nomor 11 tuh, nomor 11 tuh. Nomor Coba 11. aku baca. Nomor 11. Tuh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah bawahnya banget. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjadi seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan dan diberi Udah cukup di situ. Kan kita berbicara bayi doang. Ada Bunda Maria melahirkan menurut yang tertulis ini, melahirkan Tuhan. Ya, jadi bayi Tuhan ini dibungkus lampin, taruh di palungan. Lu tahu nggak palungan itu tempat apa? Enggak, Bang. Tempat makanan domba. Nah, gitu ya. Menurut kamu, bayi yang dibungkus lampin ini, taruh di palungan nih, itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Yakin bayi adalah Tuhan. Yakin, karena aku baca nih, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Jangan dipindahin bang, biarin Berarti situ dia dulu udah bang. jadi Tuhan, Bang. Tuhan. Berarti dia jadi Tuhan dia. Nah kalau dia Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Bayi itu ya? Ya harusnya sih bayi itu ya. Maksudnya bayi Karena itu. dia percaya, Baik. belum percaya. Karena dia masih bayi anaknya gitu. Pantas enggak Tuhan membutuhkan ASI oleh ibunya? Tuhan loh itu masa Pantas, karena pantas Bang, karena si Yesus itu manusia Bang. Tuhan Yesus, bukan si Yesus, sorry. Tuhan Yesus itu membutuhkan ASI karena dia berwujud manusia. Berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia. Aku gimana ya? Bingung gua. Bingung. Dia tetap Tuhan Bang, tapi dia manusia, paham tak? Ya, kok. Paham gak Bang? Ya, kalau dia tidur Sepenuhnya Allah gimana? dan sepenuhnya manusia. Ini lagi sepenuhnya nih. Iya, karena memang ada ayatnya. Loh, jadi Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Ya, karena ada ayatnya dalam Kalau waktu tidur siapa yang tidur? Manusia. atau kedagingan atau kemanusiaan. Itu sepenuh ketuhanannya kemana waktu Yesus tidur? Ya di dalam dirinya, yaitu Berarti ikut roh. tidur. Roh kan tidak bisa tidur. Ya kalau dia nggak tidur sama badan ngapain dia itu rohnya melayang-layang? Badannya tetap tidur, rohnya tidak bisa tidur, rohnya tidak bisa mati. Siapa yang bilang mati sih? Iya, roh itu tidak bisa mati. Apa pekerjaan apa yang dilakukan roh Tuhan itu di dalam diri bayi waktu bayi tidur? Apakah dia tahu keadaan di luar? Tahulah rohku. Kamu aja gimana sih kamu ini? Kalau bayi itu Apakah tidur, kalau bayi itu dengerin, kalau bayi itu tidur, bagaimana orang menyembah dia? Dia lagi tidur. Apakah roh Bapa ketika Bapa tidur, roh Bapa mati? Saya ini bukan Tuhan. Ini ngomongin Iya, kamu. makanya saya tanya. Oh, kamu samakan Tuhanmu dengan saya. Iya, karena dia kan sepenuh manusia dan sepenuhnya Allah. Ya udah, waktu dia bayi ketuhanannya yang mana? Roh itu tadi saya sudah sebut roh. Jadi Tuhannya Maria roh itu. Ya iyalah, karena roh itu Jadi Tuhannya Tuhannya tidak terlihat. Jadi Tuhannya Maria adalah roh anaknya gitu. Roh Yakin? itu. Oke. Jadi Bunda Maria jadi menurut kamu Bunda Maria menyembah roh anaknya gitu. Bang, aku udah dapet Ya, geblek kau. jawabannya. Diam kau. Lanjut dulu yang lain, hujan di sini. Apa jawabannya kakek kau? Jawabannya gini. Nah, yang ada Yesus kamu bukan teman-teman di rumah nah. Dengar. Yesus bukan lahir sebagai manusia, tetapi Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebelum lahir, Yesus sudah ada dalam kekekalannya, yang dikenal dengan pre-eksistensi Kristus. Yesus perlahan-lahan menyadari bahwa dirinya adalah anak Allah. Setelah dibaptis pada usia 30 tahun, Yesus sepenuhnya menyadari bahwa dirinya
adalah anak Allah yang datang dari surga. Yang kita bahas ini kakekku. Di sini tertulis yang lahir adalah Tuhan. Itu yang kakekku yakini, benar nggak? Kakekku itu sudah benar yang tadi kakekku baca itu. Udah ya, kau nanti dulu Ampi. Kau kalau kau ngomong nanti satu-satu gitu loh. Benar nggak kakekku? Benar nggak? Hari ini telah yang lahir di sini yang kakekku yakini itu adalah Tuhan, benar nggak? betul. Terus di sini? Dan ketika genap waktu pentahiran Musa, menurut hukum Torah Musa, mereka membawa dia ini siapa? Yang lahir di kota Daud tadi, untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada Tuhan lahir, dibawa ke bait, dibawa disunat ya, lalu diserahkan kepada Tuhan. Sekarang ada berapa Tuhan, Bu? Satu. Yang lahir di kota Daud atau yang menerima Tuhan yang lahir tadi? Tuhan tetap satu, Bang. Satu. Yang mana? Yang lahir di kota Daud atau yang menerima yang lahir tadi? Ya Tuhan. Iya. Karena, Siapa yang satu itu? Yesus. Oh, bukan Bapak. Yang menerima Tuhan yang lahir di kota Daud tadi siapa di sini? Bapak toh? Dan ketika genap waktu Tuhan membentuk untuk manusia, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan. Nah, dia ini siapa, Bu? Tuhan. Iya, Tuhan siapa? Coba bawahnya, Bang, maaf, sorry. Bawahnya di 23. Ini dulu. Mereka membawa dia ini siapa? Dia ini Yesus, Bu. Yesus. Yesus yang lahir di kota Daud yang kakekku yakini tadi adalah Tuhan. Nah, Tuhan lahir di kota Daud tadi dibawa lalu diserahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang ada berapa Tuhan? Yang lahir di kota Daud dengan yang menerima Yesus. Tuhan ya satu, Bang, tapi dan ketika genap waktu permintaan membentuk. Ya, satu. Oke, satu. Satu yang mana? Yang lahir di kota Daud atau yang menerima Yesus? Bentar, aku mau ini dulu. Makanya Bu, Ibu jangan mau disesatkan sama terjemahan begini. Ginilah. Kau ini, Bu. Nih. Udah kau diam dulu. Bang. Diam dulu. Saya jelaskan tentang Lukas 2:11. Hoti hite human semeron soter hos esten Christos Kurios en pole Daud. Apa di sini dikatakan, Bu? Hari ini telah lahir bagimu penyelamat, orang yang diurapi, junjungan di kota Daud. Itu terjemahan aslinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di terjemahan Selebar 2010 pun dikatakan demikian. Penyelamat, Al-Masih, junjungan kita. Masih dikatakan junjungan, bukan Tuhan. Jikalau di sini diterjemahkan sebagai Tuhan, seperti yang Ibu yakini tadi, maka akan terjadi kejanggalan. Kenapa janggalnya? Ada dua Tuhan nantinya. Tuhan yang lahir di kota Daud diserahkan lagi kepada Tuhan. Ada satu Tuhan saja. Begitu, Bu. Di sini nih. Aduh, kau ini juga ampe paham apa kau? Apa terjemahannya, Bu? Selebar 2010 yang dipersembahkan ke Bait Allah itu ke kemanusiaannya Yesus, karena dia orang Yahudi, dia harus disunat menurut apa di sini terjemahannya tradisi Yahudi. 2010 kutanya samamu, Ampi. Al-Masih itu apa ini yang saya tunjuk? Apa ini? Junjungan kita. Junjungan Tuhan. junjungan Tuhan.
Kurios itu ya Junjungan itu Tuhan, junjungan itu kurios. Iya, Tuhan sama saja. Itu kan Enggak gelar. ada di dalam kaidah KBBI Tuhan dan Tuhan itu sudah dibedakan. Kenapa kau lebih pintar daripada orang yang menerjemahkan ini? Ini kan sudah lewat. Bukan saya merasa lebih pintar, Pak, tapi memang faktanya Iya, makanya tidak demikian. usah perlu jelaskan itu karena itu juga sudah melewati apa banyak ini. Kau tidak perlu untuk menjelaskan itu. Ini makanya saya terangkan samamu kalau ini sudah Kalau kau jelaskan itu, pasti kita tidak akan ini juga. Gini aja Bang Ampi, saya hanya ngasih tahu ke Kak Keko. Bang Ampi mau terima apa enggak itu urusan, saya nggak ngomong sama Bang Ampi. Dari tadi saya ngomongin sama Kak Keko. Jadi yang tadi diserahkan ke Bait Allah itu secara Adalah kemanusiaannya bayi Yesus, seorang anak laki-laki. secara Junjungan kemanusiaan ini Yesus manusia. itu diserahkan ke Bait Allah untuk mengikuti tradisi orang Yahudi karena Yesus secara manusia dia orang Yahudi, begitu Keko. Ini aku boleh baca gak bang? Baca tuh, baca coba. Enggak, yang ini yang kenapa Yesus dibawa ke Yerusalem itu? Lah ini dulu dikelirkan. Iya, baca saja Keko. Apakah di sini dia Tuhan atau Tuhan atau junjungan gitu? Dia Tuhan tadi sudah Tuhan kok. Tuhan. Nah, tetap kalau Tuhan maka janggal di ayat 22-nya. Dia diserahkan lagi kepada Tuhan. Nanti akan ada dua Tuhan di situ. Di sana Karena kan di dalam tulisan LA Yesus. itu memang terjadi penyesatan kan di 2010 ini jadi. Kenapa kau junjungan bilang dulu. elah lagi penyesatan? Itu kan yang macam begini nih. Inilah kalian nggak mau pintar. Kalian itu nggak mau mendengarkan orang Apa kau menjelaskan. sosok menjelaskan itu kita Nah. orang? Kalau kita menjelaskan Al-Quran bagaimana pasti kau marah juga. Boleh, tapi kau ini ya baca teks aslinya kayak saya. Bisa nggak? Apa baca teks asli sudah ada terjemahan kau baca teks asli. Nah, makanya kamu jangan mau disesatkan sama terjemahan. Teks Kalau terjemahan kita patokan- kalau patokan terjemahan itu Al-Quran sudah juga itu kan berubah-ubah, revisi-revisi Pak. juga. Kalau patokan terjemahan itu berubah-ubah, ini 2010 diterjemahkan junjungan, lalu nanti direvisi lagi jadi Tuhan, Terjemahan Al-Quran lalu juga itu kan ditambahkan lagi direvisi-revisi jadi juga, Tuhan. Bang. Jangan terlalu bikin diri sosok ini. Kalau anda mampu mengaku pintar, lebih pintar daripada saya, coba anda jelaskannya ini. Permisi. Coba baca dulu. Iya, tadi saya kan sudah jelaskan bahwa secara Alkitabiah di dalam Alkitab sudah ditulis di sana bahwa secara jasmani berdiam kepenuhan kealahan di sana. Jadi secara jasmani Yesus itu orang Yahudi dan harus dibawa untuk ke Bait Allah untuk mengikuti tradisi orang Yahudi, begitu. Bukan semuanya kau yang lebih tahu. Makanya tadi saya katakan, kalau saya tidak mempermasalahkan apakah itu tradisi atau bukan, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang saya permasalahkan kan yang tadi di sini, di situ terjemahannya Tuhan di dalam terjemahan baru. Nah, kalau diterjemahkan Tuhan, maka akan janggal di ayat 22-nya, akan ada dua Tuhan di situ. Padahal di situ terjemahannya kurios, apa tuh? Junjungan, Tuan, Raja. Itu kan pemahamannya abang, tapi kami pemahaman orang Kristen yang punya Alkitab itu kami tahu bahwa di sini baik. Sekarang begini, apa yang untuk kau ketahui dipersembahkan tentang kepada diksi Tuhan kurios itu ini? dipersembahkan ke dagingannya Yesus atau tubuhnya Yesus itu dipersembahkan kepada Tuhan di Bait Allah. Karena dia harus ikut, dia kan manusia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Jadi harus sesuai dengan tradisi orang Yahudi, dia harus menyunatkan dirinya di situ. Ampi, sekarang kau jelaskan apa penjelasan tentang diksi kurios di sini? Itulah urusanmu. Saya sudah diterjemahkan oleh Wali Gereja Indonesia dan saya sudah baca tadi di ayat di Injil yang tadi kita debatkan itu, di situ disebut Tuhan. Jadi tidak perlu engkau menerangkannya lagi karena itu bukan Alkitab yang kau yakini. Bagaimana dengan terjemahan 2010 di sini? Kok masih junjungan di sini? Belum menjadi Tuhan nih?
yang tadi kita baca itu sudah diterjemahkan, jadi direvisi menjadi Tuhan, dan itu tadi sudah Tuhan. Oh, berarti Terus apa yang kau pertanyakan lagi? sebelum Bible direvisi, Yesus belum Tuhan gitu. Al-Quran juga Pak itu Ampi. pasti sudah diterjemahkan, sudah direvisi terjemahannya juga. Berarti gini loh Pak Ampi ya, sebelum Bible ini direvisi, Lukas 2 nomor 11 ini menjadi Tuhan, Yesus belum menjadi Tuhan, masih junjungan. Halo? Sudah jadi Tuhan, pokoknya kok kemana tetap dia Tuhan. Kok Menurut kenapa di sini masih kami junjungan? Kristen tetap Tuhan. Ini kok kenapa di sini kata saya masih junjungan? Kamu menyanggah Karena apa di yang dalam saya Alkitab jelaskan. itu Dengar kata-kata dulu, Ampi. Yesus itu Ampi, dengar dulu Ampi. memperkuat kami bahwa dia adalah Tuhan. Ampi, dengar dulu Ampi, dengar baik-baik ya. Tadi kan saya jelaskan diksi tentang kurios itu bahwasanya artinya itu Tuhan. Lalu junjungan begitu. Kalau kau tunjukkan pakai itu kau pergi debat dengan akademis. Dengar dulu, kenapa sih kamu ini? Dengar dulu. Kamu tadi menyanggah kalau saya membuktikan bahwasanya ini adalah junjungan atau Tuhan, kamu sanggah. Nah, sekarang tugas kamu jelaskan apa yang kamu ketahui tentang diksi kurios ini. Dan dari mana kamu belajar itu? Ayo. Itu Alkitab yang tadi kita bahas itu orang-orang yang Jelaskan kepada terpercaya, saya apa yang kamu ketahui yang tentang terpercaya yang diksi sudah kurios ini. menerjemahkan ayat Alkitab itu dari yang tulisan aslinya itu ke Alkitab yang tadi kita ada debatkan, dan di situ sudah ditulis Tuhan. Kenapa mesti harus bahas tentang itu lagi? Kalau mau bahas tentang kenapa itu mesti harus Tuhan. Karena yang saya Abang begini, kalau Abang dengar, kalau mau bahas itu kenapa itu mesti harus Tuhan, berdebatlah dengan orang yang menerjemahkan Alkitab itu, jangan dengan kita. Loh, kan Anda tadi menyanggah saya. Kalau saya katanya itu salah. Menurut Saya menyanggah Ampi. karena memang Salahnya itu saya sudah di mana? tertulis di Alkitab Jelaskan bahwa salahnya itu saya di Tuhan. mana. Lalu Anda nih Pak Ampi, terangkan kepada saya apa yang Anda ketahui tentang diksi kurios. Kurios itu Tuhan tuh. Dari mana Anda tahu itu? Ya dari orang yang sudah menerjemahkan Alkitab ke Alkitab yang sekarang kita pakai di berdebat saya bahwa buktikan itu ya. Tuhan. Baik, saya buktikan. Terus apa lagi? Lukas 2 nomor Itu mau 11. buktikan juga tidak bisa. Kenapa kamu nggak mau? Kalau diskusi itu harus berdasarkan Itu data bukan data. keahlian saya. Karena Kalau kamu begini, nggak ahli di situ, kenapa kamu membantah penjelasan orang yang lebih mengetahui saya daripada membantah kamu? karena itu sudah diterjemahkan, tidak perlu Anda untuk menerangkan ke segala macam ke sana. Oh, sudah diterjemahkan. Baik. Nih. Aduh, aneh betul. Ini saya terjemahkan ya. Supaya nggak ada, Rungkam gak ini hujan gede? supaya nggak ada ini, nggak ada dusta di antara kita. Apa Pak bacanya? Kurios. Artinya apa Pak? Apa Pak? Baca sendiri tuh, abang Iya, sendiri kau yang baca. Ayo. Kau yang baca, kau yang bawa ayat, kau saya yang baca. Ayo. Bang Karena Ampi. kamu mengaku lebih tahu daripada saya dan menyalah-nyalahkan saya. Siapa yang mengaku lebih tahu dari kau? Kau sudah framing lagi, coba itu. Saya menjelaskan kalau kurios itu memang artinya Tuhan, junjungan. Kamu mengatakan Saya tadi tidak bilang kalau saya lebih tahu dari Anda. Anda kurios framing. itu adalah Tuhan. Ayo, sekarang kamu buktikan kalau kurios itu Tuhan. Di mana kamu Anda belajar? framing terus. Tadi saya tidak bilang kalau saya lebih tahu dari Anda. Ayo buktikan kepada saya kalau Tapi kurios itu pernyataan artinya saya adalah bahwa Tuhan. Mana?
ayat itu sudah diterjemahkan oleh wali gereja Indonesia bahwa itu disebut Tuhan yang tadi kita ada bahas. Kenapa Ayo, Anda tidak meyakini Alkitab itu tapi Anda menerjemahkannya? Ini Google yang menerjemahkan loh. Google aja tahu. Kurios itu adalah Tuhan. Kamu belajar dari mana kalau Kurios itu adalah Tuhan? Ayo. Teman-teman yang Kristen, tolong ya. Kalau tidak tahu, Halo teman-teman yang Kristen, percuma kita di sini. Komal ini komal antikristus. Jadi Buset percuma. dah. iyo, itu sudah makanya. Tapi artinya kita berdebat, tapi Nah, kok tidak dia seperti naik? ini juga maksudnya. Dia katanya Maksudnya kemarin itu kan kita sudah di sini. Kok sudah dia naik? diterjemahkan. Udah ya, gini aja Bang Ampi. Gini aja Bang Ampi. Kalau Bang Ampi itu memang nggak tahu atau salah, silahkan akuin gitu. Nggak usah malu. Tapi tolonglah Bang Ampi, kalau ada orang yang mau menjelaskan itu, jangan Anda salah-salahkan seakan-akan saya ini Saya apa tidak ya? menyalahkan Anda. Saya tidak menyalahkan. Saya bilang itu ayat itu sudah diterjemahkan oleh orang yang punya otoritas. Kamu siapa? Kamu meyakini Alkitab itu kah? Saya mempelajari, Pak. Saya mempelajari. Kau kan tidak meyakini Alkitab itu, jadi kau tidak perlu untuk menjelaskan atau menafsirkan segala macam. Loh, Anda ada sebenarnya Pak larangan untuk Ada. mempelajari, walaupun kami tidak meyakini, gitu loh. Kalau kau mempelajari untuk dirimu, jangan ke orang lain lagi. Iya kan, saya menyampaikan tadi sama sama Begitu. kakekku. Kenapa kamu yang marah? Kan sudah ditulis kan saya tidak marah, kan sudah ditulis tadi ayatnya kita sudah baca Tuhan di sana dan kau sudah tanya banyak Tuhan bukan Tuhan bukan. Kenapa kau menjelaskan lagi ke sana sedangkan sudah diterjemahkan Karena di oleh situ orang yang memang punya kesalahan otoritas? terjemahan, Bapak. Di situ kesalahan Kalau terjemahan. kamu bilang itu kesalahan terjemahan lah, pergi ke orang yang menerjemahkannya, yang punya otoritas, dan kau bilang, di sana ini salah terjemahan begitu, jangan di sini. Bukan begitu Pak cara berdiskusi. Harusnya gini loh. Kalau saya memang salah tadi menyatakan, misalnya saya nyatakan kalau ini salah terjemahan, Bapak katakan saya salah, harusnya Bapak sendiri yang membuktikan, bukan suruh saya pergi ke LAI. Itu orang-orang yang bisa berdebat atau berdiskusi. Kalau Anda tidak mampu untuk menunjukkan kesalahan saya di mana, itu Anda cuma congor berarti. Abang, saya tadi tidak bilang abang salah, tapi saya bilang abang tidak perlu untuk menerjemahkan itu lagi karena yang punya otoritas itu sudah menerjemahkan itu, bahwa itu Tuhan. Dasarnya dari mana kalau itu Tuhan? Bisa kamu jelaskan nggak kalau Kurios itu terjemahannya Tuhan itu dasarnya dari mana? Belajar dari mana? Ini aja dulu Ben. Sudah diterjemahkan. Bentar Ampi. Kecuali belum Nanti kamu diterjemahkan, nanti. baru kita Saya selesaikan cari. sama Ampi dulu ini. Itu sudah diterjemahkan. Kenapa kita mesti harus cari? Itu kan bahasa Indonesianya Tuhan sudah. Terus kita mau terjemahkan mana lagi? Kalau gini Pak Ampi, misalkan di situ dikatakan Tuhan di ayat 22 itu Kecuali dia nanti diserahkan kecuali kepada ayat Tuhan. itu masih tetap dengan ayat aslinya. Kemudian kita ini di situ, berarti kita harus cari terjemahannya. Tapi itu kan sudah diterjemahkan. Ya udah gini aja dah. Kalau misalkan di situ adalah Tuhan, Lukas 2 nomor 11 adalah Tuhan. 22 dia diserahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan yang menerima Yesus. Nah, sekarang ada berapa Tuhan itu Pak Ampi? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa itu satu Tuhan. Kalau menyerahkan dia karena ada ayat dalam Alkitab bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Secara kemanusiaan dia harus dipersembahkan ke bait Allah karena dia adalah orang Yahudi untuk melakukan tradisi orang Yahudi. Begitu abangku. Jadi tetap satu Dia Tuhan. sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Allah. Nah, ketika dia di kayu kan ada salib, ayatnya. ketika dia yang di kayu salib, ditombak itu yang mati itu manusia apa ilahinya? Apa Manusia. dua-duanya? Nah, ilahinya kemana itu?
Ilahinya itu roh dan tetap hidup. Iya, kemana? Anda bisa lihat roh Anda. Maka tanya saya roh di mana? Artinya Bisa kan lihat di situ, rohmu. artinya kan di situ sudah memisahkan. Katanya 100% manusia, 100% ilahi. Tidak ada 100% di situ. Saya tidak menggunakan frase 100%. Karena di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Di dalam dia berdiam sepenuhnya kealahan. Baik, baik, baik. Ketika Yesus masih kecil nih dia kan ada tuh. Apalagi ke sana tadi disalib belum, sekarang kecil lagi. Lu kan tadi disalib, Anda nggak ini juga, nggak mau juga. Saya sudah menjawab tadi, kan kau tanya yang mati siapa. Tadi kau tanya yang mati siapa, saya bilang ya tubuhnya itu yang mati di kayu salib, disalibkan itu tubuhnya. Berarti terpisah terpisah dengan ilahinya. Rohnya itu yang Tuhan, rohnya itu tetap hidup. Terpisah Makanya itu roh itu yang dengan membangkitkan ilahinya. tubuhnya itu. Iya, terpisah itu dia. Terpisah. Kok maulah kau dikirim Anda- ampi. Udah gini aja. Kalau Mau kali kau memang Yesus digiring-giring. itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi, kan dia pernah kecil nih Bang Ampe. Kan ada Sudah, ayat tadi- yang mengatakan gini Bang Abang, Ampe. dari tadi kita putar-putar di situ, putar-putar di situ. Kan ada ayat yang Bayi, mengatakan gini Bang Ampe, mati, berbahagialah, bayi, mati. berbahagialah. Mohon maaf Gak ya. usah tanggapi nih, ampi. Gak usah mau Apa? diusir. berbahagialah ditanya nggak susu mau yang itu. telah menyusui engkau gitu. Pertanyaan saya, Iya, yang pasti ditanya menyusui- nggak mau. yang menyusui itu manusianya atau ilahinya? Yang jelas Ya enggak usah tadi sudah tanggapi. Dia nggak disebutkan mau tadi ditanya di gitu. di awal. Kenapa ulang-ulang lagi? Belum paham lagi tadi mati kan kemanusiaannya. Yang pasti menyusui pasti kemanusiaannya juga. Terus kok putar-putar saja. Ilahi katanya 100% apa? Katanya sepenuhnya Tidak manusia, ada sepenuhnya. 100%. Katanya sepenuhnya manusia, sepenuhnya ilahi. Yang saya tanyakan, ilahinya ikut nyusu nggak? Ya kalau roh Kamu itu ikut kok bisa nyusup lihat? ketika kau menyusup ini. Nanti Ntar dulu, satu-satu Api. Biar Bang aku Muhammad, lihat, Api. satu-satu. Kok bisa lihat rohmu kah? Ntar dulu Beni, yang Beni, kau usah Alfi, jawab bisa dulu. lihat Biar aku rohmu, yang jawab Kak. ampi. Nggak bisa. Beni, kau ketika Ya itu nyusup sudah waktu tuh. anak-anak, kamu ikut nyusup nggak? Roh itu melekat sama manusia, Pak. Iya, Jadi ikut nggak nyusup. satunya. Ikut nggak nyusup rohmu waktu kau kecil? Ikut. Iya. Ikut. Tahu dari mana kau ikut rohmu? Roh itu melekat, Pak. Kalau ndak ada roh mati dia. Tahu dari mana kau ikut rohmu? Kalau ndak ada roh, manusia itu mati. Yang saya tanya, tahu dari mana kau rohmu itu ikut menyusui? Kalau ndak ada roh, ndak akan bisa nyusu. Saya tanya sekali lagi, dari mana kau tahu rohmu ikut menyusui? Kalau ndak ada roh, Pak, ndak akan bisa nyusu, mati. Iya, saya tahu. Yang saya tanya, dari mana kau tahu rohmu ikut menyusui? Iya, kalau nih dengar jawaban saya. Kalau ndak ada roh di dalam diri saya, nggak akan saya bisa menyusu. Mati saya kalau nggak ada roh. Artinya apa? Roh itu melekat kepada manusianya. Begitu. Yang menyusui badanmu, bukan rohmu. Ini loh, bangkai itu ada rohnya enggak itu, Mat? Bangkai ada rohnya enggak? Apa? Enggak ada. Nah, bisa nyusu enggak itu bangkai? Saya tanya, kalian kan memperdebatkan masalah ilahi dengan kemanusiaan. Aduh, suaramu itu enggak jelas, ah. Ketika kau Bagus tuh, Bang Pi. menyusui, rohmu ikut Apanya? menyusui. Bagus tuh tadi. Bangkai itu bisa nyusu nggak? Heeh. Makanya saya tanya kau, ketika kau anak kecil, rohmu ikut menyusu enggak? Ikut, kata saya. Kalau ada bangkai menyusu, ibunya langsung Dari mana kau loncat. tahu? Karena begini, Ketakutan. dengar baik-baik jawaban saya. Dengar baik-baik, Mamat. Dengar baik-baik. Kenapa saya tahu kalau roh saya itu ikut menyusup? Karena kalau tidak ada roh, saya tidak akan bisa menyusup. Mati saya, nggak akan bisa bergerak, nggak bisa bernapas, apalagi menyusup. Nah itu lu tahu. Nah, artinya ikut menyusu toh. Nah, sekarang yang saya tanya tadi, berarti Bapak ikut nyusu dia. Ilahinya ikut nyusu. Yesus menyusu, ilahi menyusu.
Ikut. Saya tanya dulu keilahian itu Tanya mulu ah. Udah dijawab juga. definisi keilahian itu gimana sih maksudmu? Kan kau tadi tanya, kalau saya Iya, sewaktu kecil, definisi saya sewaktu keilahian kecil. itu menurutmu bagaimana? Dengar dulu. Kau kan tadi saya tanya, Dulu. saya sewaktu Orang kecil kau nggak menyusu. ngerti apa definisi keilahian? Kelompat lagi kau. Lah, Kau bisa diskusi apa enggak? keilahian loh. Bisa diskusi apa Acoy, enggak? acoy ini Islam Kristen acoy. Ini bahas Nanti. keilahian. Saya tanya kau, Acoy. definisi keilahian itu kau ngerti nggak? Bang Acoy. Bro, nih, sekarang kau mamat sama aku. Kau sekarang sama aku. Kau kan tadi tanya. Kau tanya saya. Kau tanya saya. Saya tanya kau, Ketika saya saya tanya kau, kecil, definisi keilahian ketika itu kau saya ngerti kecil dan nggak? menyusu, apakah roh saya ikut menyusu? Saya jawab iya. Karena kenapa? Karena ketika saya kecil, kalau roh itu tidak melekat pada diri saya, tidak akan bisa saya bergerak, bernapas, apalagi menyusu. Oke. Nah, sekarang bisa bedakan, kembali kau kepada bisa- pertanyaan tadi. dengar, Ketika dengar, Yesus disusui, menyusu, apakah ilahinya atau Bapak itu ikut menyusu? Ayo. Ngerti nggak kau definisi keilahian dulu? Pertanyaan saya dijawab. Pertanyaan saya dijawab. Jangan balik Orang kau nggak nanya. ngerti. Iya ngerti. Pertanyaan Kau saya ngerti dijawab. Keilahian. Kalau Anda Abang. bertanya tadi, bertanya ke saya, apakah roh saya ikut menyusu? Saya katakan Ngerti iya. tidak? Ngerti tidak kau arti Abang keilahian? Benny, Ah, Abang Kau Benny, arti keilahian. apa Ampi? Abang sudah tanya banyak ke Dulu, saya. api, Sekarang aduh, saya mau api, tanya api. satu Mau saja. kali kau Lu kiri. tadi saya ditanya kok nggak dengar kamu? Iya, ngerti Saya kau belum arti pernah keilahian, tanya. Benny? Kenapa kalian nggak bisa menjawab pertanyaan saya satu aja tadi? Saya bantu Ketika boleh saya ya? kecil, Sudah dijawab, abang yang tidak Kau menerima. apa Boleh saya jawabannya? bantu? Apa jawabannya? Ngerti apa yang kau tanya? Apa jawabannya? Ketika Yesus menyusu sewaktu kecil, apakah Bapa atau Ilahi itu ikut menyusu? Ngerti nggak kau arti keilahian? Apakah Bapa atau Ilahi itu ikut menyusu bersama Yesus? Ayo. Boleh saya Tidak bantu? ikut, tidak ikut. Dagingnya yang menyusui. Kenapa Anda bisa? Kenapa Anda ikut? Kenapa Anda pisahkan? Karena dengar, karena keilahian itu Tubuhnya. adalah artinya definisinya kemahakuasaannya. Itu keilahian bukan orangnya. Padahal Anda tadi bertanya kepada saya, apa pertanyaan Anda tadi? Makanya Coba. kau bertanya keilahian. Padahal kau tidak ngerti apa definisi keilahian. Itu loh. Aduh. Kawan Anda tadi menjawab itu, yang ada di dalam Yesus itu ruhnya tuh ruh ilahi. Bener nggak Bang Ampi? Kau ruh ilahi. Iya, keilahian. tadi saya sudah jelaskan. Dia mengatakan. Bener nggak? Nah, Boleh saya bantu? Mengatakan Yesus adalah serang. Itu tidak. Halo, boleh saya bantu? Ya, apa dia? bantu. Makanya Boleh saya bantu? Nggak usah. Iya. Benny, saya Silakan, tanya silakan. dulu Halo. Benny. Dari tadi kau tanya saya. Ampi. Bentar bang. Ampi, Bang kau Ampi sama bentar Bang bang. Giring, Ampi. Bang Ampi bentar bang. Bang Mamat bentar. Tidak Bang. ada yang Kau menggiring mau saya dikirinya. sudah menjelaskan, tapi dia tidak mau jawab. Nggak- Orang ini. nggak apa-apa, orang nggak ini apa-apa. bertanya, nggak tahu apa yang dia tanya. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tadi saya jawab. bertanya, Nggak saya apa-apa. bertanya, apakah ruh di Iya, dalam bertanya, Yesus yang tidak ruh tahu ilahi apa yang tadi ikut ditanya menyusu? Anda katakan tidak. Anda balik bertanya kepada saya, apakah ruh saya ikut menyusu? Saya katakan iya. Karena kenapa? Alasannya logis. Kalau ruh saya tidak melekat pada diri saya, lepas dari tubuh saya, jangankan menyusu, Oke. bernapas aja enggak, Oke. Pak. Oke, kekuasaanmu Tahu dari berdiri mana? di situ. Loh, mayat mana yang bisa menyusu, Pak Ampi? Mumi, Mayat mana yang bisa menyusu, Pak Ampi? kayak mumi. Lima. Boleh saya bantu nggak? Aduh. Mau Udah lah, saya Pak. tunjukkan mumi menyusui. Boleh saya bantu tidak? Mau saya tunjukkan Boleh nggak? saya bantu ya? Aku boleh jawab gak dikit? Kita berbicara tentang akal logis saja, Pak. Nggak perlu bicara mumi gitu. Itu Lah, mumi itu Kau nggak kan logis. mengatakan ada nggak mayat yang nggak menyusui? Saya bilang ada mumi. Mau saya tunjukkan?
Ya terserah Bapak. Bentar, boleh nggak saya bantu? Saya jawab ya. Nabi kok bisa menyusui itu loh. Bertanya. Ya. Beni, saya bertanya, Ben. Aku mau jawab, boleh gak dikit? Kita ini kan di ranah Woi, diskusi. mau dibantu tidak? Boleh nggak dibantu nih? Satu, sebentar. Ini kan Kristennya ada 1, 2, 3, 4, 5 turun 1. Bukan. Satu lah, jangan keroyok. Nanti saya ikut keroyok loh. Enggak. Iya, saya bantu ya. Gini Bang Nanti Ampi. saya Gini biarin Bang Ampi. ini sendirian. Gini Bang P. Kita Oh, makanya satu persatu. ya. Kita kan Saya kan, boleh ya? kan di sini kita ranah diskusi. Kalau Mumi itu cuma dipilih. Tapi Beni, kita diskusi, tapi kau tanya kita dari tadi, kita tanya lagi. Dia meyakini Mumi menyusu itu di mana dipilih. Masa Ini diangkat ke arah sudah tidak fair karena kita bertanya saja, kita tidak tanya. meyakini kelahiran gak Beni? Mamat nih nggak ada ilmu nih, turunin aja ya Mat ya, biar sama yang lain, biar kamu nggak ngeroyok ya. Enggak, gini loh Bang P. Dia tadi bertanya ke saya untuk apa komparasi, ternyata tertampol sendiri dia. Larinya kemana? Ke Mumi loh. Manusia mana yang percayanya Mumi bisa hidup betul. Bang, Itu dia biasa nonton Scooby-Doo itu loh Bang. Scooby-Doo Abang. itu tuh. Biasa Abang nonton. Ben, Bang, aku mau izin. jawab. Jawab apa? Ya silakan Kak Kiko. Kiko kenapa Kiko? Bang, kalau dari aku ya, kalau ikut menyusui itu roh gak ikut menyusui, karena yang butuh makanan asupan gizi itu cuma manusia. Kalau roh tuh nggak butuh makan minum. Oke, baik. Kembali ke pertanyaan tadi, Kak Keko. Jikalau Yesus ini roh ilahinya itu terlepas dari tubuhnya nih, tinggal jasad aja, apakah dia mampu untuk menyusu? Kalau itu ya pasti mati karena rohnya udah nggak ada. Mati dia, artinya Tapi- bersama-sama dia, sama-sama dengan ruhnya Iya. yang melekat pada dirinya. Iya, Bang, Artinya tapi- ilahi, ruhnya yang di dalam Yesus itu menyusu juga yang kalian yakini itu adalah ilahi atau Bapa. Tapi rohnya Kak Keko. nggak ikut menyusu rohnya. Ih. Roh itu cuma mengasih kehidupan aja, nyawa. Nah, kalau ndak ada nyawa, bisa ndak menyusu? Ya nggak bisa, udah mati. Nah, ndak bisa, artinya ikut rohnya gitu. Roh tidak menyusui. Apalagi si Ampi. Pahamnya Kak Apa, Keko ya? Mumi lagi? Sudah dari tadi, Pahamnya Kak dari Keko tadi ya? abang tanya terus. Dari tadi abang tanya, saya mau tanya juga. Kau masalahnya kau ini kau nggak jawab Teman-teman, masalahnya. dengar. Saya sudah jawab. makanya dari saya bantu tadi. ya. Kalau saya tidak jawab, tidak mungkin sampai Iya. sekarang kita berdebat. Saya bantu ya. Ya, Halo. bantu sudah. Oke. Jadi tadi Alpian, tadi gue pengennya sih ngobrol sama Chan ya, tapi dia udah pergi kali. Masih ada nggak dia di sini? Nah, udah turun karena. Oke. Tadi Alvin ini dia bilang bahwa saat dia menyusui, waktu dia orok, dia rohnya ikut juga menyusui. Ya kan ya Alvin ya? Oke. Saat kamu bertanya mengalihkan pernyataanmu itu kepada Yesus, apakah Yesus waktu lahir ilahinya ikut menyusui enggak? Gitu ya? Kan kalian percaya roh yang di dalam Yesus adalah roh ilahi, benar nggak? Atau roh Bapa itu sendiri? Kan begitu. Ya. Udah saya jelasin. Jadi waktu kamu berpikir bahwa waktu kamu orok kamu menyusui, itu pemikiran rohmu ikut juga menyusui, kamu salah di situ Alpian. Saya jelasin karena kenapa? Pada waktu kamu mati, rohmu bisa tetap hidup tanpa makanan. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa roh tidak ikut menyusui, rohmu tidak ikut menyusui karena makanan jasmani larinya ke tubuh bukan ke roh. Tapi Oke. kan kembali lagi gini Bang ya. Ketika manusia itu tidak mempunyai roh, apakah dia mampu untuk menyusu? Kan tidak. Bernapas pun tidak mampu, apalagi menyusu. Artinya Roh di situ ikut juga dia. Nah, kamu nggak dapat pemahaman yang gue jelasin. Karena gue bilang tadi, kalau kamu mati, rohmu tetap hidup tanpa makanan yang ada di dunia ini, tanpa susu, tanpa makanan, rohmu tetap hidup. Oke? Jadi,
itulah bedanya kamu. Yep, dimit dulu. Itulah bedanya kamu dengan hewan, bahwa hewan itu tidak punya roh, kamu punya. Iya kan? Nah, apakah hewan punya roh? Hewan tidak punya roh. Kita nggak bahas ke sana. Iya, perbedaannya supaya kita jelas. Jadi rohmu itu tidak pernah ikut menyusui. Jadi ketika kamu mengalihkan itu kepada Yesus, apakah Yesus ilahinya rohnya ikut menyusui? Tidak. Karena makanan jasmani larinya ke tubuh. Bukan ke roh. Berarti yang kalian sembah di dalam Yesus itu rohnya, bukan tubuhnya. Kalau kamu bilang kami menyembah manusianya bisa, nggak masalah. Karena dia kembali ke surga, anak manusia juga dikatakan dalam bentuk tubuh kemuliaan. Nah, sebenarnya yang kalian sembah itu tubuhnya atau rohnya? Kami Kan tidak rohnya bisa aja yang memisahkan hilang. itu. Kami tidak bisa memisahkan Barusan Anda karena bicara. pisahkan, aduh. Barusan Anda pisahkan, saya tanya tadi. Saya tanya coba, ketika Yesus menyusui, apakah ruh ilahinya atau Bapa itu ikut menyusu? Anda pisahkan. Sekarang saya tanya, ketika Anda menyembah, apakah ruhnya saja yang Anda sembah? Anda satukan lagi. Enggak konsisten banget Kristen ini. Kenapa ya? Ayo. Kedengaran nggak suara saya? Jaringan saya jelek banget ini. Kedengeran. Kedengaran Barusan nggak Anda jaringan? pisahkan. Kedengaran nggak suara saya? Ya, barusan Anda pisahkan kan? Halo, kedengaran nggak? Oke. Barusan Anda pisahkan kan? Bang ya, barusan Anda pisahkan kan? Ketika Yesus menyusui, apakah ruh ilahinya dan Bapa itu ikut menyusui? Enggak, katanya ruhnya enggak ikut menyusu, manusianya ikut menyusu. Oke. Ketika Anda menyembah, apakah ruhnya aja yang disembah? Enggak, sama tubuhnya juga. Kita nggak bisa memisahkan. Barusan Anda pisahkan. Baru aja 1 menit yang lalu. Dengerin. Abang ini Biar saya bertanya, jelasin, mungkin lompat kamu sana, salah lompat paham. sini, Jaringan saya juga Yesus. jelek-jelek. Jaringan saya jelek nih ya. Jadi saya nggak dapat semua apa yang kamu katakan tadi. Tapi yang saya katakan, ketika saya mengatakan tadi bahwa itu tidak dapat dipisahkan, dalam hal kami menyembah ya, dalam pemisahan roh kami bisa memisahkan itu. Maksudnya kami bisa melihat itu sebagai manusia juga sebagai Tuhan, tapi dalam bentuk penyembahan kami bisa melihat itu dalam satu paket. Jadi tidak bisa seperti yang kamu pikirkan. Nah, artinya yang memisahkan dan menyatukan itu kalian dengan apa? Dengan ketidakkonsistenan. Contoh seperti ketika Karena kita Yesus menggunakan dikayu- akal juga. Gini. Bentar. Karena kita juga menggunakan akal, karena sepengetahuan umum juga memberitahukan kepada kita bahwa roh itu hidup bukan karena asupan gizi makanan duniawi. Nah, ketika Yesus di kayu salib, yang mati Yesusnya itu kalian pisahkan. Yang lahir, yang menyusu itu kalian pisahkan. Ketika kalian Karena menyembah kita itu tahu kalian bahwa satukan dengerin lagi. Alvin. Oke, karena kita tahu bahwa roh tidak pernah mati. Ya udah dah, intinya begitu ya. Jikalau jadi, dia di kayu salib itu kalian pisahkan, benar nggak? Pas menyembah baru kalian satukan. Katanya nggak bisa dipisahkan. Tapi ketika di kayu salib dipisahkan. Ketika dia menyusu dipisahkan. Karena ketika Anda bertanya itu untuk ketika dia memisahkan, jadi kita tidur harus makan jawab. lapar itu dipisahkan. Kamu Ketika harus bisa disembah baru membedakan, disatukan. dengerin Alvin. Kamu harus bisa membedakan mana roh dan manusia. Makanya saya bilang tadi, waktu kamu menyusui, yang menyusui itu tubuhmu. Jiwamu nggak perlu menyusui, karena suaramu nggak butuh susu. Suaramu nggak bisa minum air susu. Gitu ya. Berarti yang butuh susu itu badanmu, bukan jiwamu, bukan rohmu. Kan Kamu harus begini. bisa memisahkan. Bentar. Kamu harus bisa memisahkan mana tubuh, mana roh, dan mana jiwa. Kalau Ya, kamu baik. tidak paham di situ, nggak bakalan dapet. Ya, gini bang. Artinya Anda telah menolak juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tubuh Yesus itu adalah Tuhan, katanya ya. Jadi yang menyusu itu Tuhan juga. Kan kami orang Kristen gini Alpian, kami orang Kristen percaya duinatur Yesus, Allah iya, manusia iya, dan kami bisa melihat di sisi mana dia Allah dan ilahinya dan manusianya. Saat dia lapar, Tuhan tidak pernah lapar. Karena itu tadi gue bilang bahwa, dengerin bentar, bahwa makanan duniawi ini tidak dibutuhkan roh, makanya malaikat nggak makan. Gini. Nah, jadi bentar.
Bentar dulu. Jadi, Ya. jadi kalau kamu nggak bisa memisahkan antara roh dan tubuh, kita akan pusing di situ. Kamu psikolog enggak. Makanya saya bilang tadi bahwa roh tidak butuh susu karena dia bisa hidup tanpa makanan duniawi. Kita sepakati dulu. Apa yang disepakati? Yesus ini bisa nggak terpisahkan gitu? Bisa nggak terpisahkan sama ilahinya? Bisa nggak? Bisa. 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 Terpisahkan sama ilahinya? Bisa. Oh, jadi ada waktu ketika Yesus menjadi Tuhan, ada waktu ketika Yesus tidak menjadi Tuhan. Bisa, bukan ada waktu ya, tapi memang keduanya itu bisa dipisahkan. Kenapa? Pada waktu dia di kuburan, dengerin. Pada waktu dia di kuburan Tuhan tidak pernah mati. Saya udah bolak-balik lo bilang roh tidak disalib. Dia terpisah. Jadi pada waktu disalib dia bukan Tuhan. Pada waktu di kuburan dia bukan Tuhan. Gitu. Boleh saya ngomong ya? Saya lumayan capek lo ngadepin kamu ya. Nggak dapet. Gitu. Kan begini tadi pertanyaan kita sepakati dulu kan. Yesus dengan Bapa ini bisa dipisahkan apa enggak? Bisa katanya. Oke. Nah, ketika dia di kayu salib itu Tuhan atau bukan? Dan kapan dia menjadi Tuhan? Kapan dia nggak menjadi Tuhan? Dia di kayu salib penggunaan kata kapan itu tidak dipakai dalam iman Kristen untuk melihat sisi bicara tentang duinatur Yesus ya. Tidak dipakai kata kapan. Tapi kalau kamu bilang bisa nggak itu dipisahkan, bisa. Karena itulah dia bisa mati sebagai manusia. Tapi sebagai roh, sebagai ilahi, Tuhan nggak mati. Nah, jadi kalau kamu muter-muter tidak bisa melihat sisi kemanusiaan dan keilahian, akan buntu selalu. Nah, gini pertanyaan saya. Ketika Yesus tertidur di perahu, apakah dia masih Tuhan atau sisi ketuhanannya masih off? Orang Islam ngomong. Oke, sama gini teman. Waktu kamu tidur, apakah kamu rohmu tidak ada di dalam badanmu? Yang saya tanyakan Yesus dulu. Kan saya nggak punya sisi ilahi nih. Saya nggak punya sisi ilahi. Itu analogi. Ntar saya bisa jawab ke situ. Saya tanya kamu dulu. Saya nggak punya sisi ilahi. Nah, yang saya tanya ini Pak ya, ketika Yesus tertidur di perahu, supaya kamu tahu bahwa manusia itu punya roh, Yesus dia juga masih ada Tuhan, roh atau dia dari bukan ilahi, Tuhan gitu. Memiliki persamaan yaitu roh, tapi tidak sama. Makanya saya tanya kamu, kalau waktu kamu tidur, tuh, rendah banget SDM-mu ya. Main capek. Terserah Bapak lah kalau menyebut saya rendah SDM atau gimana. Karena ya izin saya baca ayat ini dulu, izin. Ini yang bikin ayat 6. Sabar dulu, saya baca ayat ini dulu. 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing atau melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak oleh kaki mereka, lalu mereka berbalik dan menganiaya kamu. Itu sesuai dengan Benin. Terima kasih langsung. Janganlah kamu memberikan mutiara kepada babi, kan begitu. Babinya malah dimakan. Aduh. Sama dengan yang tahu itu sudah dikasih tahu bagus, sudah dijelaskan secara detail, pura-pura gila. Siapa yang pura-pura gila? Kau itu pura-pura gila. Siapa yang pura-pura gila? Justru kita berbicara tentang itu sudah dijelaskan secara baik. Kalau kau manusia pasti kau sudah pahami. Kembali ke tadi, ketika Yesus tertidur di perahu, nah apakah dia tetap Tuhan atau saudaraku ya belum Tuhan gitu? Atau itu sama dengan melemparkan gitu? emas kepada anjing. Ya, artinya kan begini, Bang ya. Di dalam orang Islam, di dalam Yesus itu penjelasan bagaimanapun kau tidak akan terima karena kau bukan orang Kristen. Kalau makanya tadi saya sudah baca ayat itu, abang-abang. Nggak usah berputar-putar, nggak usah. Kalau mau maju kita debat yang lain lagi lah. Ngabisin waktu, nggak ada waktu. Itu sudah yang tadi saya bilang sama tanya, tapi tidak mau. Kan ada saat Yesus ini menjadi Tuhan, ada saat dia tidak menjadi Tuhan. Pura-pura gila terus. Lah itu yang disampaikan kawanmu tadi, bisa dipisahkan katanya. Bisa, benar nggak Bang ya? Jawab dulu. Itu dia mau adu domba, itu tidak usah dengar dia. Saya tanya itu pernyataan Bangnya, ayo benar nggak?
Yesus dengan keilahiannya ini bisa dipisahkan, benar nggak? Denny, anak SD juga kalau sudah diterangkan Nggak detail berani begitu jawab pasti lagi dia. mengerti. Bukan nggak berani. Karena Karena otak ayatnya tadi saya sudah baca. itu tersumbat, jadi emang nggak akan menerima. Dia bilang tadi, ini dimasukin di YouTube loh. Dia bilang tadi itu Yesus dengan keilahiannya bisa dipisahkan. Artinya di Yesus ini Nggak usah ada ada artinya. waktu dia menjadi Yesus itu Tuhan, Tuhan. ada waktu dia tidak menjadi Tuhan. Ketika Nggak dia ada yang tertidur di mungkin. perahu, apakah Dia dia menjadi Tuhan mustahil atau bagi bukan Tuhan. Tuhan? Itu pertanyaan saya. Udah Beni, kau jangan muter-muter Beni, nggak ada gunanya. Kau mau bodoh? Nggak bisa kau bodohi kita.